Selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Era di mana kita tunduk sama negara tetangga udah resmi tamat. Selama berpuluh-puluh tahun, titik merah kecil di ujung selat itu merasa paling jagoan. Mereka hisap pasir laut kita, sedot gas alam kita, parkir uang koruptor kita, terus dengan sombongnya mendikte nilai rupiah kita. Tapi sekarang, roda nasib berputar total bro. Di bawah komando dingin Presiden Prabowo Subianto yang didukung otak jenius Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Indonesia resmi ngeluarin doktrin baru yang bikin jantung elit Orchard Road copot. Strategi tombol listrik. Singapura mau gaya-gayaan jadi pusat artificial intelligence dan data center dunia. Boleh, tapi ingat, emang mereka punya baterainya? Kagak. Mereka butuh listrik hijau raksasa dari panel surya Indonesia. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana Purbaya Yudhi Sadewa pakai mekanisme local currency transaction (LCT) buat maksa Singapura bayar listrik pakai rupiah. Gak mau ikut aturan main Jakarta, tinggal jepret. Saklar dimatiin AC mati, server meleleh, kasino gelap gulita. Ini bukan cuma soal jualan setrum, ini diplomasi pendekar kelas kakap. Gimana menurut kalian? Apakah Singapura bakal berlutut atau mereka bakal cari sekutu buat ngeganjal Indonesia? Tulis konspirasi terliar kalian di kolom komentar. Jangan jadi penonton di rumah sendiri. Akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik ini. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya ambil secara random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya biasanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi nggak langsung. Mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya, perusahaan dia juga. Harganya kita koreksi, harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separohnya, pajak pendapatan juga separohnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita. Mari kita duduk santai, seduh kopi hitam tanpa gula, dan bicarakan sesuatu yang selama ini jarang dikupas tuntas di ruang publik. Kita tidak sedang membicarakan gosip artis atau drama politik recehan di media sosial. Hari ini kita akan membedah sebuah permainan papan catur geopolitik tingkat tinggi yang sangat menentukan isi dompet, harga beras, dan harga diri bangsa ini dalam puluhan tahun ke depan. Pernahkah Anda membayangkan sebuah skenario di mana Indonesia, negara yang selama puluhan tahun sering dianggap sebagai penyedia pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan pengekspor tanah air mentah-mentah ke luar negeri, tiba-tiba memegang kendali atas hidup dan matinya lampu-lampu kasino glamour, gedung pencakar langit, dan server internet raksasa di Singapura? Bayangkan sebuah tombol listrik fiktif berada di meja kerja Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Jika tombol itu ditekan ke posisi mati, maka seluruh Singapura, dari Bandara Changi yang megah hingga pusat keuangan Orchard Road, langsung gelap gulita, sunyi senyap, dan lumpuh total. Terdengar seperti fiksi ilmiah atau khayalan chauvinistik yang berlebihan. Sama sekali tidak. Ini adalah realitas geopolitik baru yang sedang dirancang di balik pintu tertutup Jakarta. Selama ini kita terbiasa melihat Singapura sebagai raksasa ekonomi yang sangat perkasa, tempat para koruptor menyembunyikan uang, tempat orang kaya kita berobat, dan tempat mata uang dolar Singapura mendikte nilai tukar rupiah kita. Namun, roda nasib sedang berputar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tegas dan kalkulatif, didukung oleh otak brilian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai arsitek strategi ekonomi kita, Indonesia sedang menyiapkan sebuah doktrin baru yang saya sebut sebagai strategi tombol listrik. Ini bukan soal ancaman militer atau ajakan perang, melainkan diplomasi energi bersih yang sangat dingin, terukur, dan mematikan secara ekonomi. Kita akan mengupas tuntas seberapa besar sebenarnya daya tawar Indonesia terhadap Singapura saat ini, bagaimana strategi ini akan mengubah peta persaingan rupiah melawan dolar Singapura, dan mengapa era di mana kita hanya menjadi pelayan di rumah sendiri sudah resmi berakhir. Tetap di sini, jangan beranjak, karena apa yang akan kita bahas ini akan membuka mata Anda tentang esensi sejati dari kedaulatan sebuah bangsa. Mari kita lihat peta dunia dan lupakan sejenak narasi usang yang selalu mendewakan Singapura sebagai Swiss di Asia Tenggara, sementara memandang Indonesia sebagai raksasa yang lamban dan tidur. Secara geografis, Singapura itu hanyalah sebuah titik merah kecil di ujung semenanjung Malaya. Luas wilayahnya bahkan tidak lebih besar dari Pulau Batam. Mereka tidak punya tanah yang luas untuk bertani, tidak punya gunung untuk ditambang, dan yang paling krusial, mereka tidak punya ruang untuk membangun pembangkit listrik berskala besar, apalagi yang berbasis energi hijau ramah lingkungan. Padahal, dunia hari ini sedang tergila-gila dengan yang namanya target net zero emission. Perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon yang membangun pusat data atau data center raksasa di Singapura menuntut satu hal mutlak. Pasokan listrik mereka harus 100% berasal dari energi
hijau yang bersih. Jika tidak, investor global akan angkat kaki dari Singapura. Disinilah letak ironi terbesar abad ini. Singapura ingin menjadi pusat kecerdasan buatan dan ekonomi digital dunia, tetapi mereka tidak punya baterainya. Mereka punya uang, mereka punya teknologi keuangan, tetapi mereka tidak punya daya. Di seberang selat kecil yang memisahkan kedua negara, berdirilah Indonesia, negara kepulauan raksasa dengan garis pantai terpanjang, matahari yang bersinar sepanjang tahun, potensi panas bumi terbesar di dunia, dan hamparan lahan luas yang siap dipasangi jutaan panel surya. Selama berpuluh-puluh tahun, hubungan ekonomi kedua negara ini sangat asimetris. Indonesia selalu berada di posisi bawah. Kita mengekspor pasir laut untuk memperluas daratan mereka, kita memasok gas alam cair untuk menerangi rumah mereka, kita mengirimkan air bersih untuk minum warga mereka. Dan anehnya, uang hasil penjualan itu seringkali disimpan lagi di bank-bank Singapura menggunakan mata uang dolar Singapura.